Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah amma ba'da. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa, salawat serta keselamatan biar selalu dicurahkan kepada Rasulullah, junjunan dan pembimbing kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Pertama-tama izinkan saya untuk sekedar berbagi cerita pengalaman pribadi saya yang saya rasa akan sangat mubazir atau ada rasa sedikit berdosa jika hal ini saya simpan sendiri. Karena saya punya satu keyakinan, apabila berbagi kebaikan itu jelas akan mendapatkan kebaikan pula. Dan tolong diingat bahwasanya saya ini bukanlah seorang alim ulama, ustadz, ataupun kiai yang sudah jelas berilmu agama yang tinggi. Saya ini hanyalah seorang awam yang insya Allah ingin melangkah hijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin untuk sesi perkenalan sudah cukup. Sekarang saya akan mencoba untuk bercerita yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di suatu ketika di saat saya sedang melakukan aktivitas seperti biasanya, yang kebetulan saya ini adalah mantan karyawan di sini yang sekarang berprofesi sebagai ojek online. Dikala itu saya bersama dengan seorang teman saya, seorang ojol juga. Sekitaran jam 9 pagi waktu itu, sedang rehat dari kesibukan seorang ojol di waktu jam sibuk pagi. Karena di waktu itu sebelum adanya wabah virus corona di tahun 2019, biasanya ojol itu sibuknya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 atau jam 9-an. Sudah mulai santai karena aktivitas anak-anak sekolah dan para karyawan sudah pada masuk. Pada pagi itu saya biasa mengobrol dengan teman saya, Usman namanya. Sambil menunggu orderan masuk, saya mengobrol ke sana kemari. Sampai pada satu momen yang saya rasa awal mulanya dari satu pertanyaan yang saya lontarkan kepada teman saya ini, yang saya rasakan satu keajaiban terjadi di kehidupan saya. Kebetulan pada waktu itu teman saya ini memakai sepatu pantopel yang terbuat dari bahan karet, yang kebetulan pada saat itu saya belum punya. Saya masih memakai sepatu kulit safety yang ada talinya, tinggi pula sepatu itu. Yang saya rasa sepatu yang saya pakai itu kurang efektif kalau dipakai buat ngojek, karena kebanyakan para driver ojek online pada pakai sepatu karet yang tidak ada talinya. Nah, di situ saya mulai bertanya kepada teman saya itu, menanyakan perihal sepatu karet yang dipakainya, karena pada saat itu saya tertarik dengan sepatu yang dipakai teman saya itu dan ingin tahu di mana belinya dan berapa harganya. Padahal pada saat itu saya ini sedang tidak punya uang untuk membeli sepatu. Saya bertanya kepada teman saya itu, "Kang, beli sepatu karet kayak yang dipakai sama Akang itu di mana ya?"
Dan Kang Usman pun menjawab, "Oh, deket Kang," katanya. "Kalau mau nanti saya antar," ucap Kang Usman. Saya pun mencoba menanyakan harganya. "Emang berapa harga sepatu karet kayak gitu Kang?" tanya saya. "Oh, murah Kang, cuma Rp35.000 harganya," jawab Kang Usman. Dan saya pun menjawab, "Oh iya, murah ya Kang." Saya masih penasaran dan terus bertanya perihal sepatu itu. "Enak nggak Kang dipakainya?" "Oh, enak Kang," jawab Kang Usman. "Simple, nggak pakai tali, kalau hujan nggak usah dicopot, kalau kotor tinggal dilap pakai kanebo," jawab Kang Usman menjelaskan secara detail tentang sepatu tersebut. Dan Kang Usman pun balik bertanya kepada saya, "Gimana Kang? Jadi mau beli nggak? Kalau mau nanti saya antar." Saya jadi bingung dan sedikit malu dengan pertanyaan Kang Usman tersebut. Padahal waktu itu saya tidak punya uang untuk membeli sepatu tersebut. Dan dengan spontan saya pun menjawab pertanyaan Kang Usman tersebut, "Insya Allah Kang, saya tertarik dengan sepatu karet itu. Akan tetapi saya belum punya uang buat beli sepatunya. Insya Allah saya mau request dulu." Dan Kang Usman pun menjawab, "Oh iya, nanti kalau jadi terus mau diantar tinggal bilang aja ya," jawab Kang Usman. "Oh iya Kang, makasih." Nah, sobat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sobat hijrah juga sedikit bertanya-tanya pada kalimat request yang saya katakan di percakapan saya dengan teman saya tersebut. Daripada penasaran, kita lanjutkan lagi ceritanya. Di akhir percakapan tadi, pada waktu itu saya berpisah dengan teman saya tersebut dikarenakan masing-masing mendapatkan orderan dari aplikasi ojek online. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tibalah pada waktu sholat zuhur, yang kebetulan pada waktu itu saya sholat di satu masjid yang tak jauh dari tempat saya biasa nongkrong. Setelah selesai sholat, barulah dimulai request pertama saya. Pada waktu itu di pintu keluar masjid ada sebuah kotak amal, dan saya pun menghampiri kotak amal tersebut sambil mengeluarkan uang Rp2.000 untuk dimasukkan ke kotak amal tersebut. Akan tetapi sebelum saya memasukkan uang tersebut, saya membuat satu request kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati sembari berkata, "Ya Allah, saya ingin punya sepatu karet, dan uang Rp2.000 yang tadi saya pegang, saya masukkan ke dalam kotak amal tersebut." Dari situ, setiap saya selesai sholat yang 5 waktu, selalu saya ulang request saya tersebut. Keesokan harinya, saya ulang terus request tersebut sembari memasukkan uang Rp2.000 ke dalam kotak amal. Setelah saya ulang-ulang terus sampai pada waktu sholat isya di hari kedua, saya mulai request
Saya pun sama mengulang request tersebut sembari memasukkan uang Rp2.000. Nah, sobat hijrah yang dimuliakan Allah, barulah setelah saya mengulang request saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu setelah sholat Isya, di hari kedua saya request, terjadilah keajaiban dari sedekah atau sedekah yang baru saya lakukan 2 hari dengan nominal uang Rp2.000 pada setiap selesai sholat yang 5 waktu. Kebetulan setelah saya selesai sholat Isya, saya menyalakan aplikasi ojek online saya. Tak lama saya pun mendapatkan orderan ke arah rumah teman saya yang sama satu profesi sebagai ojek online. Pada waktu itu saya belum tahu rumah teman saya itu cuma sebatas teman ngobrol di tempat saya biasa mangkal. Pas saya sudah menurunkan penumpang, kebetulan teman saya itu pun lewat di depan saya. Irwan nama teman saya ini. Dan dia pun mengajak saya untuk mampir ke rumahnya yang kebetulan tak jauh dari situ. Dan saya pun menerima ajakan teman saya itu. Sesampainya di rumah teman saya, kebetulan ibu teman saya itu sore harinya baru beres-beres rumah. Sesampainya saya di rumah teman saya itu, saya menyapa kepada ibu teman saya dan sedikit mengobrol layaknya orang baru kenal. Dan setelah saya sedikit berbincang dengan teman saya berikut dengan ibunya, ibunya langsung menawarkan sepatu karet bekas teman saya yang subhanallah, sepatu karetnya masih bagus karena baru sekali pakai dan tidak pernah dipakai lagi oleh teman saya itu. Yang tadinya sepatu itu mau dibuang oleh ibu teman saya tersebut. Dan dengan jawaban spontan dari saya menerima pemberian sepatu karet tersebut, terasa sangat gembira hati ini. Aneh dan sedikit tidak percaya akan kejadian tersebut. Nah, dari sinilah saya ambil hikmah dari keyakinan, kesabaran, dan pengorong kenan yang baru saya lakukan 2 hari. Yang alhamdulillah Allah merespon, memberikan sepatu karet tersebut lewat tangan ibu teman saya tersebut. Saya tidak sanggup membeli sepatu, akan tetapi Allah memberikan atau memenuhi kebutuhan makhluk. Yakinlah dengan sedekah tidak akan menjadi miskin, malah Allah menggantinya berlipat ganda. Kita melakukan satu kebaikan, Allah menggantinya dengan 10 kebaikan. Demikian cerita Islami pembuka di channel saya ini saya sampaikan. Yang insya Allah di kesempatan lainnya saya akan coba menceritakan masih seputar keajaiban sedekah versi kedua, naik level dari sepatu karet ke jenjang request rumah tempat tinggal yang sekarang saya tinggali. Mohon maaf apabila ada salah kata yang murni datangnya dari saya, adapun yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarak an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.